Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tridevi Wulandari dari kelas 10 IPS 3. Baiklah, pada video kali ini saya akan menerangkan mengenai wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wawasan Nusantara ini berakar pada perjuangan bangsa Indonesia yang dimulai dari Sumpah Pemuda tahun 1928 yang kemudian pada tahun 1945 mendapatkan legalitas yang jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kata wawasan ini sendiri berarti cara melihat, cara pandangan, dan tinjau individu, sedangkan Nusantara merupakan rangkaian kata dari Nusa dan Antara yang berarti sebagai suatu konsepsi kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau yang terletak di Samudra Pasifik dan Samudra Hindia yang diapit oleh dua benua, benua Asia dan benua Australia. Jadi, wawasan Nusantara itu dapat didefinisikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi, wawasan Nusantara itu diperlukan untuk mengatasi hambatan, tantangan, dan ancaman dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Konsep wawasan Nusantara itu mencakup pada kesatuan dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta kesatuan pertahanan keamanan. Kedudukan wawasan Nusantara ini sangat diyakini oleh setiap rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyimpangan dalam mewujudkan dan mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Tujuan dari wawasan Nusantara itu ada yang secara alamiah. Nah, secara alamiah ini meliputi 3 yang disebut Trigatra. Nah, Trigatra ini mencakup letak geografis Indonesia. Indonesia ini terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 91 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Nah, pada letak secara geografis ini, Indonesia sangat strategis. Yang kedua, menurut keadaan dan kemampuan penduduk. Siapa sih itu penduduk? Penduduk adalah orang atau manusia yang bertempat tinggal di wilayah atau suatu negara. Nah, yang pertama, jumlah penduduk atau perubahan penduduk itu disebabkan oleh kelahiran dan kematian. Kedua, persebaran penduduk. Yang ketiga, komposisi penduduk itu menurut umur dan jenis kelaminnya. Yang ketiga adalah keadaan dan kekayaan alam. Di Indonesia ini, kita ketahui bahwa Indonesia ini merupakan negara yang sangat kaya akan pulau, rempah-rempahannya, tumbuh-tumbuhannya, dan hewan-hewannya. Nah, jadi sebagai warga negara Indonesia yang baik, sepatutnya kita manfaatkan kekayaan alam ini dengan sesuai dengan asas-asas yang ada di dalam wawasan Nusantara. Nah, yang kedua adalah aspek Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Nah, aspek Pancagatra ini merupakan integrasi dari faktor-faktor dinamis, yakni ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Yang pertama, ideologi. Menurut Endang Sukaya, ideologi adalah petunjuk arah dalam mengembangkan dan mewujudkan cita-cita negara. Yang kedua adalah politik. Politik ini yang digunakan dalam asas dan haluan dalam mencapai kebijaksanaan untuk mencapai tujuan negara. Yang ketiga adalah ekonomi. Ekonomi adalah kegiatan masyarakat atau pemerintah dalam mengelola, produksi dan distribusi serta jasa untuk mencapai tujuan nasional. Yang keempat adalah sosial dan budaya. Sosial budaya ini merupakan ketangguhan nasional dalam menghadapi segala hambatan, ancaman, dan tantangan yang dapat mengancam kehidupan sosial dan budaya kita, Indonesia.
Yang kelima adalah pertahanan dan keamanan. Nah, ini merupakan kondisi dinamis untuk Indonesia. Hal ini dapat kita gunakan agar menghambat suatu ancaman dari luar yang baik itu secara tidak langsung ataupun secara langsung. Baiklah, ini adalah materi yang terakhir. Saya akan memberikan contoh dari peran serta warga negara dalam implementasi wawasan Nusantara. Yang pertama, membangun bangsa melalui dengan cara memaknai Pancasila dan Undang-Undang Dasar serta memaknai perjuangan para pahlawan terdahulu. Yang kedua adalah mengajarkan ilmu-ilmu tentang kewarganegaraan kita kepada bibit-bibit untuk kemajuan negara ini. Baiklah, itulah penjelasan saya mengenai wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.